Bab 353. Semua orang berada di tingkat yang sama. Yenny Wang tidak tahu Krisnaldi Tang tidak mampu membeli benda kota Tianfu dan sengaja mencari alasan, mengatakan ingin menawar ratusan juta kue RMB gelang giok di pelelangan. Ia juga melihat ada Terry yang di sini dan baru dengan ramah mengingatkan. Hanya saja dirinya yang polos tidak menyadari kemarahan di mata Krisnaldi Tang. Selanjutnya ia berujar, meskipun tidak ada lelang, namun ada ruang pameran kota Tianfu di Hotel Zhongzhou dan Hotel Oasis. Bahkan benda-benda di ruang pameran tersedia di kota Tianfu, benda yang sama justru lebih murah di sini. Jika adalah orang lain, Yenny Wang pasti tidak akan mengatakan hal ini. Namun untuk teman Jerry Yang, ia tidak berani menyembunyikan apapun. Wajah Krisnaldi Tang langsung berubah pucat. Memandang wajahnya yang seperti memakan lalat, Yumi Qin sedikit tidak bisa menahan tawa. Ia sendiri juga diundang untuk berpartisipasi dalam seminar di Hotel Oasis. Tentu saja tahu memang tidak ada acara lelang di tempat ini. Apakah kamu mendapatkan surat undangan untuk seminar? Krisnaldi Tang menahan amarahnya dan bertanya. Yenny Wang tersenyum tipis dan menggelengkan kepalanya. Tuan ini sedang bercanda, ya, aku masih belum memenuhi syarat untuk mewakili kota Tianfu berpartisipasi dalam seminar. Jika tidak ada, bagaimana kamu tahu tidak ada acara lelang di seminar? Akhirnya Krisnaldi Tang meledak, menjadi marah karena malu dan bertanya, apakah kamu tahu siapa aku? Aku adalah wakil manajer umum Dahe Corp di kota Zhou, dan aku di sini untuk mewakili perusahaan untuk berpartisipasi dalam seminar ini. Aku tahu lebih jelas daripada kamu apakah ada acara lelang dalam seminar. Yenny Wang tercengang, ia tidak pernah berpikir dirinya hanya baik hati mengingatkan pihak lain, yang justru membuatnya marah. Sela, ayo kita pergi. Kota Tianfu adalah pembohong. Demi membohongi kita menghabiskan uang di sini, benar-benar melakukan apapun. Krisnaldi Tang menarik Sela Su untuk pergi, dan berujar sambil berjalan, saat itu pada pelelangan seminar, aku pasti akan mendapatkan gelang hijau kekaisaran senilai 100 juta kue RMB dan memberikannya kepadamu. Bang! Pada saat ini terdengar suara keras, dan pandangan semua orang langsung tertarik ke arah sumber suara. Baru saja Krisnaldi Tang menarik Sela Su buru-buru pergi, tas Sela Su secara tidak sengaja menjatuhkan vas porselen biru putih yang diletakkan di atas panggung pajangan ke lantai. Vas porselen biru putih ini langsung hancur berkeping-keping, adegan yang terjadi mengejutkan semua orang. Kota Tianfu adalah toko barang antik nomor 1 di Provinsi Jiangping, barang kecil di toko saja setidaknya berharga 1 juta kue RMB. Terlebih lagi, posisi penempatan vas porselen biru putih ini sangat mencolok, pola dan garis di atasnya sangat indah, melihat sekilas jelas bukan benda biasa. Sekarang justru dihancurkan oleh Sela Su. Bukankah hanya memecahkan vas porselen kusam? Lihatlah tampang kalian yang terkejut itu. Suamiku punya banyak uang, ia bahkan akan membelikan gelang hijau kekaisaran senilai 100 juta kue RMB untukku, apalagi vas porselen kusam ini. Sayang, gesek kartumu dan bayar. Awalnya Sela Su juga sedikit panik, namun ketika ia melihat jelas hanya vas porselen tua, ia baru menghela napas lega. Saat ini, sikapnya sangat arogan, alih-alih meminta maaf, ia justru terlihat arogan dan meminta Krisnaldi Tang untuk menggesek kartunya. Mimik wajah Krisnaldi Tang berubah sangat tidak enak dipandang, jika bukan karena harga diri, ia benar-benar ingin menendang wanita ini. Geser kartu. Krisnaldi Tang tidak ingin meledak dengan Sela Su, hanya bisa melampiaskan amarahnya pada Yenny Wang, mengeluarkan kartu banknya dan melemparkannya ke bawah kaki Yenny Wang. Kedua netra Yenny Wang memerah, terlihat sangat sedih. Ia benar-benar tidak mengerti, jelas-jelas dirinya baik hati mengingatkan mereka, mengapa ia masih dibenci. Namun mengingat Jerry yang adalah tokoh besar yang sekalipun Indra Chen harus menghadapinya dengan hati-hati, sekalipun temannya sangat berlebihan, dirinya juga harus menahan. Terlebih lagi, dirinya bisa bekerja hingga sekarang juga karena Jerry Yang. Memikir hingga sini, hatinya merasa jauh lebih nyaman,
hendak akan membungkuk mengambil kartu bank yang dilemparkan Krisnaldi Tang ke lantai. "Jangan ambil!" Jerry yang berteriak ke arah Yenny Wang. Yenny Wang terkejut, tapi ia masih harus mendengar kata-kata Jerry Yang. Hanya saja ia tidak mengerti, mengapa Jerry yang membantu dirinya. Pada saat ini, wajah Jerry yang terlihat sangat dingin, ia menatap ke arah Krisnaldi Tang dan Selasu, lalu berujar dengan dingin, "Kalian terlalu berlebihan." Meskipun kota Tianfu adalah milik keluarga Chen, namun sekarang keluarga Chen telah menyerah kepadanya, dapat juga dikatakan kota Tianfu adalah miliknya. Maka Yenny Wang adalah karyawannya. Sekarang Selasu menghancurkan benda kota Tianfu, mereka tak hanya tidak meminta maaf, bahkan bertindak sangat sombong. "Sialan, siapa kamu? Hanya orang miskin juga berani ikut campur masalahku." Krisnaldi Tang berujar dengan marah. Selasu juga terlihat kesal, "Jika bukan karena melihat Yumi, aku sudah membiarkanmu pergi sejak awal, bagaimana mungkin masih bisa membiarkanmu mengikuti kita ke kota Tianfu untuk melihat segala hal ini?" "Yumi, sebagai teman baik, aku masih ingin menasihatimu, kamu harus mengetahui seseorang dengan jelas sebelum menikah. Ada pepatah yang baik, terlepas dari apakah pasangan nikah kita baik atau tidak baik, wanita tidak punya pilihan, selain hidup patuh dengan satu sama lain selama sisa hidup mereka. Jika kamu menikah dengannya, maka selama-lamanya kamu harus hidup miskin bersamanya. Sekalipun kamu sangat cantik, lalu ada apa? Dibandingkan denganku, apakah kamu bisa mengalahkanku? Suami aku adalah wakil manajer umum Dahe Corp. Dalam 3 tahun, ia akan menjadi manajer umum Dahe Corp. Sedangkan aku adalah istri dari manajer umum. Bagaimana denganmu? Hanya bisa mengikuti orang miskin ini menjalani kehidupan sulit, bahkan kamu tidak bisa membeli baju seharga ribuan kue RMB. Selasu sudah puas memamerkan segala halnya, saat ini ia sudah tidak peduli dengan hubungan pertemanannya, wajahnya penuh sarkasme. Yumi Qin sangat marah sehingga sekujur tubuhnya gemetar. Awalnya ia terus menahan dan masih memiliki sedikit harapan terhadap Selasu, namun yang tidak ia duga adalah Selasu ternyata mengatakan kata-kata seperti ini pada dirinya. "Diam!" Yumi Qin sangat marah, dan berujar dengan kedua netranya yang memerah, "Siapa yang aku suka, aku menikah dengan siapa, kehidupan seperti apa yang aku jalani, apa hubungannya denganmu? Kamu jangan mengira memamerkan banyak hal kepadaku. Kehidupanmu benar-benar jauh lebih baik dariku. Di pandangan kita, kalian adalah pasangan badut, karena kalian sama sekali tidak tahu siapa yang berdiri di depan kalian." Yumi Qin juga tidak tahan lagi saat ini, meledak sepenuhnya dan baru merasa hatinya jauh lebih baik. Selasu terlihat mematung, sepertinya tidak pernah berpikir Yumi Qin akan berani bicara seperti ini dengannya. Ia tersenyum sinis. "Apakah kamu marah karena malu? Apakah kamu benar-benar berpikir hanya melontarkan beberapa kalimat, kamu akan menjadi sangat hebat?" Yumi Qin menggelengkan kepalanya, tiba-tiba menyadari bicara dengan wanita seperti ini hanya buang-buang waktu saja. "Cepat gesek kartu, setelah bayar kita langsung pergi." Selasu juga tidak ingin dilihat oleh banyak orang, dan berteriak ke arah Yenny Wang. Mimik wajah Yenny Wang terlihat kesulitan, di saat dirinya tidak tahu harus bagaimana bertindak. Jerry yang menatap ke arah Krisnaldi Tang dan berujar lagi, "Ambil, dan minta maaf padanya." "Sialan, apakah kamu benar-benar menganggap dirimu sebagai tokoh penting? Bagaimana jika aku tidak mengambilnya?" Krisnaldi Tang tampak sombong. Yenny Wang sedikit cemas, dan buru-buru berujar, "Tuan Yang, aku hanya seorang karyawan kecil. Aku tidak pantas mendapatkan bantuan Anda. Aku akan mengambilnya." Usai berujar, ia hendak akan mengambil kartu Krisnaldi Tang. "Aku menghargai ketulusan kamu kepada pelanggan, namun tidak semua orang pantas mendapatkan ketulusan kamu. Kamu bisa mengambil kartunya, namun kamu harus pikir jelas, sebagai pegawai kota Tianfu, kata-kata dan perbuatanmu mewakili kota Tianfu. Kamu menundukkan kepala kepada seseorang yang tidak menghormati kota Tianfu dan dirimu. Bukankah ini menjelaskan siapapun bisa menginjakmu? Siapapun bisa menginjak kota Tianfu." Pada saat ini, Jerry yang berdiri tegak,
sekujur tubuhnya penuh dengan aura positif. Kata-katanya seperti suara ajaib berputar di telinga Yenny Wang. Para penonton di sekeliling juga melekat menatap ke arah Jerry Yang. Di dunia ini, semua orang berada di tingkat yang sama. Bukan berarti kamu kaya dan kamu lebih unggul dari yang lain, omong kosong kalau seorang penjual tidak butuh harga diri. Segala sesuatu di dunia ini saling menguntungkan. Orang menghormati aku menghormati orang lain. Orang memberi hormat kepadaku memberi hormat kepada orang lain. Jerry yang kembali berujar, kata-katanya seperti petir, meledak di telinga semua orang. Seluruh kota Tianfu terdiam untuk sementara waktu, semua orang terdiam, kata-kata Jerry yang berada di benak mereka bergema berulang kali. Bersambung.